dengan saya Edo Krisma di sini. Sudah lama kita nggak podcast ya, bulat terus sempat seminggu 2 minggu tidak podcast, tapi sekarang kita harus podcast kembali karena mau nggak mau ada keramaian di sosial media karena ada kekecewaan yang timbul dari minggu ini gitu, dari hari Rabu, Kamis dini hari sama semalam ya Mas ya. Kekalahan timnas Indonesia harus dengan terpaksa mengubur niat untuk bisa lolos Piala Dunia. Oke, di sini saya mengundang ada Mas Damas Sundaru. Halo Mas, apa kabar Halo, Mas? halo Mas Edo. Waduh, merah putih backgroundnya. Kemudian di sini juga ada pemain yang mencetak 2 gol timnas, Kevin Dika. Halo Kevin Dika. Halo. Apa kabar Mas Dika? Mas Baik, Mas Mas. Dika. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas Dika ini adalah fans Persis Solo sejati gitu. Sempat dibujuk nggak mau bahas timnas, akhirnya ini mau nih bahas timnas nih. Kayaknya ada yang seru di timnas sekarang. Oke, seperti yang udah kita ketahuin, hasil mengecewakan di sosial media cukup ramai terkait timnas Indonesia harus gagal, yang memang mungkin sudah diprediksi juga kekalahan 2 kali dengan Arab Saudi kalah 2-3, kemudian dengan Irak kemarin pengennya menang tapi ternyata kalah 1-0 walaupun kita bermain lebih baik. Nah, yang mungkin aku pengen tahu dari Mas Damas dan Mas Dika ini responnya nih terhadap timnas yang gagal lolos nih dengan 2 kekalahan beruntun ini. Gimana Mas Damas? Mas Damas dulu ya, monggo Mas. Kalau respon sama ya, sama dengan seluruh eh, pecinta sepak bola Indonesia. Kalau responnya adalah kecewa, itu pasti. Ya. Karena memang kita pernah bermimpi sedekat ini ya. Kita cuma 180 menit menuju Piala Dunia. Dan ternyata 180 menit ini sangat-sangat berat yang seperti sudah kita prediksi di sebelumnya. Bahwa pertandingan melawan Arab di kandangnya Arab, kemudian pertandingan melawan Irak yang notabene timnya jauh lebih kuat daripada kita, itu memang bukan laga yang mudah, bukan Hmm. laga yang mudah dan terbukti 2 kali pertandingan kita kalah semua. Meskipun tadi disebutkan Mas Edo di pertandingan kedua kita jauh lebih Ya. baik. Kalau respon kami sih, kalau kecewa pasti kecewa dengan hasil akhirnya. Tapi secara proses pemain, kami semua respect udah seluruh pemain yang sudah berjuang, mau yang kemarin bikin blunder atau yang nggak bikin blunder, kami semua respect sama mereka. Kita hormatilah kerja keras para pemain ini. Cuman memang harusnya ada sesuatu yang harus kita evaluasi bersama nantinya ya. Itu aja. Hmm. Oke, dari Mas Dika sendiri gimana Mas? Kekalahan 2 laga timnas Indonesia nih Mas. Kalau kekalahan ya pasti kecewa loh Mas. Nggak jadi lolos ke Piala Dunia, tapi gimana pun ya tetap apresiasi perjuangan sampai menit akhir ya kemarin. Sebenarnya kalau sampai di babak ini sih sebenarnya sudah luar biasa perjuangan dari Hmm. pemain, tim, eh, pelatih juga sih. Kan Menpora juga, ketua umum iya juga perjuangan. baru sampai ini ya kita baru lolos ke round 4 itu baru ini ya. Ya sejarah lah ya. Sejarah. Secara Hmm. dan lawan yang dihadapi dari awal round sampai sekarang ini eh bukan lawan yang biasa lah. Hmm, Kita hmm, ketemu hmm. Jepang, kita ketemu Arab Saudi itu yang Hmm. notabene itu sudah langganan di Piala Dunia. Jadi paling enggak untuk pengalaman kita sebenarnya sudah naik level sih seperti Hmm. itu Mas. Terima kasih. Berarti istilahnya kita levelnya udah bukan Asia Tenggara lagi lah ya. Kita udah level Asia yang untuk calon-calon lolos Piala Dunia gitu. Menarik. Nah, cuman sebenarnya aku pengen menyoroti satu hal di mana yang lagi ramai di sosial media kan, kita sempat melakukan pergantian pelatih lah ya. Dari yang STY kemudian berganti dengan Kluivert yang mana ekspektasi atau harapan supporter tuh jadi meninggi gitu kan. Jadi meninggi tapi ternyata ya hasilnya tidak memuaskan gitu karena mungkin banyak supporter yang berharap ketika diganti pelatihnya, kemudian pelatihnya juga Patrick Kluivert sama-sama dari Belanda, kita banyak pemain diaspora, ternyata ya hasilnya juga belum bisa memenuhi ekspektasi yang terlanjur membumbung tinggi nih gitu. Nah, menurut Mas Damas apa sih yang salah dari, mungkin kita bicara teknis pertandingan 2 laga terakhir gitu, dari formasinya atau dari pemilihan pemain atau seperti apa Mas di 2 laga lawan Arab dan Irak ini Mas? Sebenarnya kalau kita kembali flashback ya, 2 pertandingan terakhir sebelumnya kita cek lagi, ada Mhm. sedikit perubahan mendasar
dengan Patrick Kluivert ya. Saat dia menangani timnas Indonesia dengan 4 pertandingan di round 3. Di Hmm. round 3 kita ketemu Jepang, kita ketemu Australia, kita ketemu China dan Bahrain. Itu Patrick Kluivert masih menggunakan skema mutlak miliknya Sintayong. Persis, mutlak. Seluruhnya kita pakai sekuatnya Sintayong, meskipun ada beberapa pemain-pemain diaspora baru. Kalau pelatihnya Bahrain bilang, ah Indonesia ini apaan sih setiap kali bermain kita ketemu pemain baru gitu ya. Kalau pelatih Bahrain kita cek lagi di beberapa keluhannya seperti itu. Dan itu memang meskipun ada pemain baru, pakemnya tidak berubah dengan trio di belakang sangat kuat, kemudian kanan kiri. Kita sempat keteteran ketika Patrick Kluivert debut melawan Australia. Kita bermain sangat ofensif ya, atau ofensif yang mengakibatkan kita kejebol banyak banget gol. Setelah itu Kluivert kembali ke pakem bahwa defense lebih bagus itu ya. Nah ternyata yang jadi masalah adalah saat kemarin sebenarnya poinnya adalah di Surabaya. Jadi kalau kita menyoroti lagi, sebenarnya titik balik Indonesia adalah di Surabaya. Di Surabaya saat Indonesia bermain dengan terjadwal bermain dengan Kuwait dan Lebanon, kemudian Kuwait di H-7 atau H-10 mengundurkan diri atau menarik diri dari lawan kita dengan alasan tanda kutip, dan ternyata Kuwait menjadwalkan pertandingan lain, itu kan sudah settingan Timur Tengah ya, Timur Tengah Connection, dan terbukti kemarin wasit dan lain-lain juga dari Kuwait dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya banyak banget faktor non teknisnya. Ya. Sebelum kita bermain udah capek dulu gitu loh. Nah, kemarin waktu bermain lawan Cina Taipei, kita menggunakan formasi 4-3-3. Artinya kita merubah 4-4-4 dari 3 defender jadi 4-4 defender ya. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya kalau lawan Cina Taipei memang bukan lawan kita. Itu yang Bawah sebenarnya ya. sebenarnya itu bukan level kita. Level kita adalah Lebanon. Lebanon bukan tim yang istimewa, tapi setidaknya sama kuat dengan kita. Nah, saat melawan Lebanon, kita memiliki pakem 4-3-3 di mana pemain utamanya adalah Verdong sebagai gelandang pengatur serangan. Karena dia sebagai gelandang bertahan bisa mengisi posisinya Dean James, bisa mengisi posisi 3 back, bisa mengisi passing-passing dan menjadi opsi. Nah, saat menggunakan Verdong ini sebenarnya harusnya dievaluasi. Kita menggunakan Verdong dengan kekuatan penuh saat di Surabaya, termasuk dukungan penonton, kita tidak bisa menciptakan satu gol pun dari open play maupun bola mati. Bahkan peluang emas tidak ada. Artinya kita nggak bisa pakai 4-3-3. Oke. Itu aja. Pemain belum siap pakai 4-3-3. Kita terlalu cepat merubah dan akibatnya apa? Kita dicoba lawan Arab Saudi. Yang aneh adalah tanda kutip saat lawan Arab Saudi, Verdon nggak bermain. Kita semua tahu Ya. formasi 4 back ini akan kacau balau. Nah, sebenarnya kalau 4 backnya sebenarnya saya nggak mempermasalahkan Sayuri, saya nggak mempermasalahkan. Saat Sayuri berada di main di Surabaya, memang bermain di back kanan. Ada Ya. Kevin Dix dan juga JSS di back tengah. Tapi yang ternyata yang terjadi adalah gelandang bertahan pendampingnya Pelupesi adalah Verdong tidak bisa bermain digantikan oleh pemain Liga 1 Ya, yang Mark. notabene saat kemarin di Surabaya atau kualifikasi sebelumnya nggak pernah bermain. Itu kan aneh sebenarnya di situ. Tapi saya tidak akan mengkritisi main kenapa di bawah. Kita hargai tentang maksudnya pelatih memang ingin membuat tim kita kuat di tengah, bahasanya seperti itu ya. Cuman kemarin memang agak sedikit blunder dengan pemilihan pemain menurut saya. Hmm. Ada beberapa pemain yang memang seharusnya sebelumnya belum bermain di di round ini, artinya tersedia tapi belum bermain. Beda cerita ya kalau sama pemain yang belum bermain tapi memang belum tersedia. Pemain yang tersedia dan belum bermain di round sebelumnya atau bermain di pertandingan sebelumnya dimainkan di pertandingan sangat-sangat krusial. Ya, Nah, ya. kalau pertandingan keduanya kemarin sudah pakemnya sudah sama persis, hanya perbedaannya adalah mengganti 4 back lagi 4 backnya diubah lagi dari awalnya Kevin Dix bermain sebagai back tengah bersama JSS diganti dengan Rido. Dan apa yang terjadi? Rido juga blunder. Jadi emang sebenarnya level liga kita memang kalau konsisten seluruhnya emang tidak ya. Kita emang diakui level kita memang kalau untuk menuju Piala Dunia ya kemarin round 4 itu emang level Piala Dunia. Emang level yang emang tidak lagi nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Ya. Pemain mungkin boleh 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 blunder, boleh di pertandingan biasa, tapi untuk pertandingan round 4 tak boleh ada satu kesalahan dan ternyata satu kesalahan bisa berbuah kita tidak bisa lolos. Meskipun kami juga nggak mungkin menyalahkan satu pemain. Kekalahan kemarin pemain meskipun sudah kebobolan mereka merespon dengan sangat bagus. Hmm. Kalau kita sepakat wasitnya yang perlu dievaluasi karena kemarin seharusnya saya heran ketika Irak dapat kartu merah di kotak penalti tapi hanya kartu kuning kedua tanpa ada Penalti. VAR. Itu ya itu aja sih Nah, sebenarnya. oke, menarik tentang formasi tadi, Mas. Aku menarik berarti formasi itu seharusnya mungkin Clivert harus lebih bermain aman untuk bermain 3 back atau memang ya udah memang pakemnya dia 4-3-3 atau gimana, Nah, Mas?
pakem 4 back itu sudah dicoba di Surabaya Mas dan belum matang. Nah, iya Artinya makanya. lawan tim besar belum matang. Kemarin waktu Kluivert kalah dengan Arab Saudi apa yang dikatakan Patrick Kluivert? Kita tidak punya waktu untuk berkumpul pemain-pemain Eropa kami. Betul. Kami tahu saat kemarin pertandingan berada di Surabaya, pemain udah pakai 4 back dan ternyata belum komplit atau belum matang. Dipaksakan main 4 back padahal 4 back itu kemarin Verdonk sebagai kunci sebagai gelandang bertahan dan tidak ada. Hmm. Faktanya seperti itu faktanya. Kalau Mas Yunus akan cek lagi pertandingan lawan Libanon. Iya, iya, iya. Itu Tapi Verdonk maksudnya sangat gini, sangat 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 penting sekali. ketika gini, kalau memang pemain belum berkumpul cukup waktu, kenapa nggak dari awal sudah menyiapkan pakem formasi yang misalnya 3 back atau pemainnya yang udah pasti gitu dari Kluivert yang pasti sehat. Kenapa dia memaksakan malah cenderung mencoba-coba gitu loh, mencoba Nah, terlalu berani ambil resiko 4 back 4-3-3 terus mencoba menaruh pemain-pemain yang sebenarnya nggak bermain belum pernah atau jarang bermain bersama gitu. Mungkin di latihan mereka seperti kompak atau latihannya bagus gitu kan. Tapi mereka belum pernah bermain bersama di level pertandingan resmi gitu. Itu kan agak mengkhawatirkan ya, Mas. ya betul. Pemilihan pemain yang jadi pemain menurut saya emang tanda kutip buat Patrick Kluivert kemarin bahkan di beberapa platform media Patrick Kluivert sendiri bersitegang dengan beberapa timnya sendiri gitu untuk terkait Oh dengan gitu. pemilihan pemain ini. Kalau kalau saya sih melihat Alex Pastur yang lebih cenderung taktikal harusnya bisa membaca. Ini kalau menggunakan 4 back kita nggak akan sepadu ini. 4 back kita Hmm. sebenarnya kalau kita Mas Edo eh, cek lagi 4 back kita itu kalau kita bermain dengan 4 back itu kita menggunakan 2 back tengah sebagai deep lying defender. Kalau Mas Edo lihat. Ya, Jaitzes maupun Kevin Dix itu bola selalu sebagai playmaker di situ. ya, Bukan Pelupesi, bukan Mark Klok, bahkan ya. juga bukan Kambuaya, tapi dua Pelupasi pemain dan belakang kita. Pelupasi, Kambuaya dan Maklok malah nggak rajin turun untuk ngambil bola dan Ya, lain-lain. Itu bikin dan aneh. playmaker kita sebenarnya Kevin Dix dan juga Jait Ses kemarin Vincent. waktu kita menggunakan 4 back. Dan terbukti pemain tengah kita nggak bisa ngapa-ngapain lawan Arab Ya, ya, Saudi. ya. Oke, Mas, Dan itu dari Mas Dika nih. Mas Dika setuju nggak Mas tadi terkait kita terlalu memaksakan bermain dengan 4 back, kemudian kenapa nggak Kluivert mencoba tetap dengan 3 back atau pemilihan pemain yang salah? Menurut Mas Dika nih, sebenarnya apa sih kesalahan dari dua kekalahan timnas lawan Arab dan Irak itu dari formasi atau pemilihan skuadnya? Eh, kalau yang lawan Irak kemarin, saya lihat itu formasinya itu memang 4 back, 4-2-3-1. Ya. Jadi eh ini untuk antisipasi aja ya. Jadi kemarin itu memang tadi ya, tadi tadi dini hari. Irak itu bermainnya itu memang lebih melebar. Jadi memang mengantisipasinya memang cocoknya sih 4 back. Hmm, hmm, hmm. Setahu saya, Irak pun kemarin juga jarang bisa masuk menusuk langsung melalui sayap karena eh, dengan antisipasi 4-2-3-1 itu sebenarnya di babak pertama pun Indonesia itu lebih Menguasai. menguasai pertandingan. Tuh. Sebenarnya secara antisipasi serangan dari Irak pun Indonesia sudah bagus. Cuma untuk peluang Indonesia itu kayaknya dari mentalnya sih kurang pede ya. Di awal-awal babak itu shot on goal-nya itu dari luar kotak penalti. Jadi tidak ada serangan yang dari sayap langsung menusuk langsung gitu jarang. Oke. Kecuali ada overlapping beberapa itu memang dari Rangers sama Kambuaya itu memang agak berbahaya. Tapi kalau untuk menusuk langsung ke kotak penalti kemarin itu Sekarang. mentalnya kurang. Ya. Ya, Bahkan bahkan jadi aku hanya shot on melihat goal. bahkan aku hanya melihat kalau nggak salah Tom Hay itu Tom Hay yang dari samping kemudian kesempatan Eliano Reinders itu aja guys di luar itu kayak nggak ada. Nah sebelum aku membahas Eh, tentang lini depan atau finishing itu ada hal menarik aku kepikiran adalah sebenarnya golnya Indonesia kegulan oleh Arab Saudi yang penyama kedudukan 1-1 dan kegulan 1-0 yang lawan Irak itu golnya mirip kalau teman-teman bisa tahu golnya dari ya, tengah dan shoot dan di tiang yang sama gitu. ya benar Nah, jarak jauh. apakah itu malah jadi kelemahan gitu di saat mungkin Kluivert mikir dari sisi flank atau pertahanan kanan kanan kirinya kuat, tapi dari sisi tengahnya ini berarti rongganya di defensive midfielder gitu atau backnya yang kalau yang lawan Arab itu C Itzes kekecoh gitu kan kecoh Iya, Kele langsung di shoot ke kaki kiri. Kemudian kalau golnya Irak itu Rizky Ridho ketutup memang ditutup oleh satu pemainnya Irak. Nah, menurut Mas Damas atau Mas Dika tuh
gimana kenapa 2 gol itu bisa terjadi yang dalam tanda kutip Martin Paes sampai marah-marah di situ, ya nggak kan? Eh, Iya. kalau 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 golnya tendangan jarak jauh kemarin memang mutlak gelandang kita gagal gagal mengantisipasi Cukup ya. terlebih dulu ya, dan menutup dulu ya. Tapi sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan juga kepada Mas Dika dan Mas Edo, dengan Mhm. skema 4 back kita tuh nggak bisa nyetak gol gitu loh. Jadi Hmm. sejak lawan Lebanon, lawan Arab maupun lawan Irak, lawan dua pertandingan ya, lawan Open play Lebanon dan lawan nggak ada Arab, ya, kita nggak bisa nggak bisa cetak open gol ya. play cetak gol, nggak bisa. Bahkan di Surabaya yang di kandangnya sendiri lawan Lebanon, timnya yang nggak sekuat Arab, kita nggak bisa cetak gol. Terus Hmm. berarti kemarin dari tanda kutip kita kita tuh melawan Irak mau nyari imbang 0-0 atau mau Iya. menang nih, gitu kan caranya kan. Kita kan semboyannya kita unggul 2-0, terus nanti Irak unggul 1-0 gitu ya. Ya Lawan seru. lawan Irak. Harapannya seperti itu harapannya ya, lawan Arab gitu ya. Tapi kan kita cetak gol aja nggak bisa pakai skema 4 back itu, dan apalagi skema 4 back kemarin di gol penyama Arab yang lagi-lagi sudut tiang kirinya PES. Kemarin juga tendangannya Iqbal, Zidane Iqbal ya, tendangannya juga sudut kirinya PES. Itu kita gagal mengantisipasi. Kemarin kalau nggak salah bukan Rido memang ditutupi, tapi Verdong juga gagal menutup. Oh ya Gitu. betul, Verdong, betul, Oh, Verdong gagal harus. menutup karena udah pemain emang udah Verdong emang bukan posisi terbaiknya. Verdong emang posisi terbaiknya di wing kiri. Nah, emang kemarin emang Verdong menjadi opsinya itu, salah satu kejeliannya Patrick Kluivert untuk mencari siapa gelandang pendamping Pelupesi ya, karena memang kita nggak punya pemain tandemnya. Kita kemarin pakainya Verdong, cuman ya nasi telah jadi bubur gitu ya. Patrick Kluivert sudah gagal gitu ya, sudah gagal membawa kita, mimpi kita untuk menuju ke asa Piala Dunia itu aja. Ya, ya, ya. Berarti kemarin tuh sebenarnya pendamping Palu Pesi itu Verdong ngelawan Irak ya. Iya. Tapi ada Tom Haye yang bisa lebih mengalirkan serangan, passing-passing lebih kelihatan gitu. Cuman yang lebih parah menurut aku dari laga Arab sama Irak itu laga Arab sih, karena Palu Pesi sama Clark itu benar-benar jauh gitu di antara JEZ sama Kevin Dick nggak ketemu gitu kan. Ya kalau kita cek line up-nya Indonesia melawan Lebanon, itu menggunakan formasi persis seperti Indonesia, itu bedanya adalah di lini tengah. Kemarin Indonesia pakai Verdong, pakai Pelupesi, kemudian pakai Kambuaya. Hmm. Kemudian di lini depannya Indonesia pakai Lili Pali, kemudian pakai Mauro dan pakai Jonathan. Nah, kemarin Mauro digantikan Orat Mangun, kiri dikasih Beckham. Satu Ya, tanda kutip nih. Kemudian Arab, lawan lawan Arab. Arab. Kemudian di tengahnya Verdong digantikan oleh Mark Lok yang sama sekali nggak ada persamaan sama sekali. Ya, Verdong emang jago jago bola itu ditunda gitu loh. Sementara Mark Lok nggak berani nunda bola sama sekali. bisa hold Nah itu ball. emang ya pemilihan pemain jelas salah. Kalau menurut kita sih lawan Arab kita terlalu, kalau emang mau defense kalian udahlah kita pakai 4-5-1, defense kalian lawan Arab kita cari cari imbang gitu kalau emang kita mau nyari imbang. Lawan Hmm. Arab kita sebenarnya kemarin ofensif loh, kalau kalau nonton nonton formasinya pakai Sayuri, pakai Dean James, pakai dua playmaker defender kemarin belakang itu jelas ofensif. Menurut saya sih Indonesia mengincar mengincar kemenangan, dan terbukti Indonesia langsung menekan Arab sejak menit awal. Cuman memang kita nggak sehebat itu ternyata ya. Arab ternyata lebih lebih padu lagi, dan mental Arab memang selain bermain di kandang, Arab memang mentalnya sudah berubah. Saat Arab itu ini bukan Arab yang kemarin, bukan. Ya saat itu aku sempat happy sih. 1-0 penalti itu kan kayak wah ini udah Satu kosong harapan satu bisa kosong lolos penalti, Piala Dunia. 1-0 penalti, saya sempat berpikir kapan caranya saya nabung untuk bisa berangkat ke Amerika. Oke Mas, Mas Dika, kalau lihat dari tadi Mas pemilihan pemainnya Mas, gelandang bertahan kayak ada bermasalah di Palu Pesi mencari pendamping Palu Pesi. Satu hal yang aku menarik adalah siapa namanya Ricky Kambuaya itu di dua laga selalu dipasang sama Clivert. Cuman aku tidak melihat Ricky ya, memang selama ini Ricky Kambuaya. Menurut Mas Dika gimana Mas? Ricky Kambuaya kan biasanya cukup keras, cukup bisa berani masuk, tapi kemarin-kemarin lawan Irak sama Arab tuh kayak jarang dapat bola gitu. Dia jarang bisa dribble pun juga jarang. Dari Mas Dika ada komentar nggak terkait pemilihan pemain Clivert? Oh, bener sih. Kalau kita cek di pertandingan sama ratingnya, itu Kambuaya itu memang agak susah dipasangkan, mungkin ya cocoknya Kambuaya itu main di babak kedua. Iya. Memang ratingnya untuk kemarin bek kanannya Irak itu namanya siapa? Itu memang bagus. Jadi dia memang bisa mengantisipasi pergerakan Kambuaya. Kambuaya, ya. Jadi memang bisa mematikan pergerakan Kambuaya. Hmm, hmm. Harusnya kemarin itu malah masuknya di babak kedua saja. Jadi strateginya itu kalau kalau saya lihat kemarin itu
di 4-2-3-1 itu yang hidup cuma Verdonk di Pemain bertahan. central midfielder kiri ya, sama Haye. Ya, Haye itu lebih bisa membagi bola kemarin. ya, Cuma untuk ke aliran ke Kambuaya dan ke Rangers kemarin memang eh, winger kanan kiri, back sayap kanan kiri Irak itu bermain lebih bagus. ya, Jadi mereka sudah bisa mengantisipasi karena mereka tahu nanti arah bolanya kan ke Mauro. ya, ya. Itu Aku sih, aku Mas. sempat aku sempat bingungnya gini loh. Ricky Kambuaya dipasang di laga lawan Irak itu kan kayaknya cuma buat breaker doang ya, cuma buat motong serangan. Iya, Tapi nggak bisa gitu loh. Ya nggak sih? Mungkin Mas Damas sama Mas iya, Dika bisa komentar nggak? Ricky Kambuaya itu cuma buat breaker, nabrak-nabrak ataupun motong, tapi nggak bermanfaat untuk mengalirkan serangan. Padahal di saat bersamaan di babak pertama itu penampilan dari Mauro Zilstra itu menurut aku keren loh. Keren gitu keren di ya, Mauro Oke, Zilstra. oke Mas itu. keren. Menanggapi ini sebenarnya saya cocok dengan beberapa pendapat dari Patrick Kluivert sendiri. Bukan saya membela Patrick Kluivert ya, tapi ada anggapan di tim mereka sendiri itu kita ini kan bangsa yang suka mencari problem dengan kita sendiri. Kita nggak bisa besar karena kita mencari masalah kita sendiri ya. Saat kita misalnya nih, kita baru menaturalisasi pemain atau pemain keturunan diaspora kita naturalisasi di anggota DPR kita aja. Selalu pertanyaannya adalah jangan seluruhnya pemain naturalisasi dimainkan. Hmm. Sebelas-sebelasnya jangan pemain naturalisasi. Itu ada dan keluar dari beberapa statement pejabat-pejabat kita. Bukan cuma itu aja. Kalau pundit-pundit kita, komentar kita adalah selalu gitu. Kita harusnya ada dong pemain dari Liga 1, pemain lokal, pemain gini-gini. Dan Kluivert gara-gara itu. nah, belum belum tentu, belum tentu, belum tentu. Tapi kalau saya jadi pelatih, itu akan membuat pikiran saya kacau. Artinya saya tidak percaya diri untuk memainkan pemain pilihan saya, versi saya. Karena Iya, saya harus iya. memikirkan efek ketika saya menang pun saya akan dihujat loh. Ketika saya nggak memainkan satu pemain pun gitu. Nah akhirnya memang kita harus menyadari, kita harus sadar, kita kembali ke bumi bahwa sebenarnya kita harus fair. Kita harus menilai fair ya ini ya. Pemain Liga 1 kita atau pemain lokal kita memang belum selevel untuk bermain 90 menit atau 80 menit di laga segenting di round 4. Itu kita harus fair. Kita harus fair ya. Kita nggak boleh dong ngomong juga apa-apa lah. Nanti kita kan masa itu terjadi sejak sejak era STY. Bahkan ketika STY hanya memainkan 3 pemain lokal, itu udah kalimatnya udah panjang. Bayangkan di round 4 ini, kalau saya jadi pelatih, saya akan mainkan 11-11-nya pemain Main dari luar. diaspora. Iya. Tapi Padahal ada nggak nama, padahal ada nama Nathan Choaon gitu, kemudian ya. Orhan Mangun yang Jadi masih yang di kalau lawan kita Irak kenapa kalau nggak main gitu. kalau kita fair, kalau kita fair ya, kan mungkin di back tengah mungkin saya akan memainkan Jait Ses bersama duet dengan Hapner, bek kanannya ada Nah, Kevin nah iya Prince. Hapner kemana ya? Aku juga Hapner bingung. pertandingan pertama ada di bangku cadangan, di pertandingan kedua dikeluarkan dari tim karena emang Hapner membuat membuat Arah membuat kan? membuat panas ya. Iya. Karena dia setelah kalah lawan Arab, karena buat saya juga sebagai seorang pemimpin misalnya saya sebagai pelatih, ketika tim menang dan kalah itu harus bareng-bareng mas, meskipun itu Mark Klok yang blunder, meskipun itu Rido yang blunder, tim berangkat bersama, pulang bersama. Nah ternyata saat kita kalah lawan Arab, salah satu storynya Hapner memang Benar. tanda Iya. kutip itu bikin suasana ruang ganti nggak enak itu nggak pasti nggak enak. Berarti pemain yang saat dan dia tidak menyebut siapa, dia menuduh seluruh pemain yang bermain di line up itu nggak layak gitu ya. Artinya harusnya siapa yang bermain semua orang juga tahu gitu ya. Maksud Hapner sebenarnya harusnya 3 back dong gitu kan, maksud Hapner sebenarnya itu, cuman kan dia nggak nyebut Ya, itu. berarti kan sebenarnya Hapner tuh gregetan gitu. Mungkin Mas Dika ada info terbaru tentang Hapner. Ini kan berarti mirip-mirip kayak masih ingat gak sih Miss Hilgers yang cuap-cuap gitu. Jadi Ya, yang ya. apa ini kemudian Hapner juga cuap-cuap apa gara-gara itu di internalnya timnas mulai goyang juga Mas Dika. Kalau itu kurang tahu saya. Isu yang di luar teknis Bisa. saya kurang tahu. Ya, tapi benar maksudku Hapner itu kan lebih bagus. Kemudian ada Nathan Choaon juga mungkin lebih bisa dicoba daripada mungkin memaksakan Ricky Kambuaya gitu di posisi itu menurut aku ya. Ya kalau Ya. 11-11-nya pemain diaspora semua mas, itu Kalau aku nggak nggak apa-apa, mungkin. nggak peduli. Nah, itu kalau kita iya sebagai penggemar sepak bola ya kita menghalalkan segala Ya, cara ya, untuk lolos ke Piala Dunia, saya sebenarnya nggak masalah. ya, Dari oke. lini depan pun saya juga lebih suka memainkan trio asing kita, Iya, Jonathan, terus kemudian si Mauro sama Orat Mangun di babak pertama iya. itu minimal kalau Ole nggak fit itu. Kenapa Ole nggak dimain dari babak pertama? Karena Ole nggak bisa main 90 menit.
Itu Oke, sebenarnya oke. kuncinya. Jadi tadi mungkin kalau bisa disebut formasinya mungkin terlalu belum benar-benar pakem ya dengan empat backnya juga masih belum coba-coba. Lebanon aja susah ngegolin, ya udah kita serangan juga susah kan. Kemudian Ya, pemilihan skuadnya juga terkesan coba-coba gitu di Arab coba-coba, kemudian di Irak tuh adjustment dari laga di Arab tapi ya masih aja mungkin ya tadi ada mix pemain lokal tetap harus ada di situ, tapi ya agak aneh aja sih. Mungkin Mas Dika atau Mas Dimas ada nambahin nggak terkait teknis pertandingannya gitu sebelum aku ke materi topik lain. Kalau teknis ya Mas, Ah. setelah kemarin lihat pertandingan, tadi pagi lihat pertandingan sama apa, lihat rating statistik Wah, keren ini eh, data nih. Undit data nih, Mas. timnas Irak itu kemarin yang main bagus itu empat lini belakangnya, kecuali satu yang namanya Tahsin itu karena kena kartu merah ya, itu memang ratingnya turun. Termasuk kiper, jadi memang sebenarnya kemarin permainan itu dikuasai timnas Indonesia. Hmm, Cuma permasalahannya ya satu karena Lin. empat back yang di belakang timnas Irak itu bermain lebih bagus Hmm, dengan postur yang juga lebih, besar-besar. kalau menurut saya sih ya sudah standar Eropa juga ya mungkin ya Hmm. untuk tingginya. Aku jadi tapi kepikiran Jadi tapi satu. lawan Kenapa? Lebanon juga kayak gitu, Mas. Kita Bang nguasai 90 Lebanon menit, juga Mas. mirip. Tapi aku Lawan kepikiran Lebanon gini kita sih. nguasai Ya. 90 menit, persis 90 menit. Nggak ada bisa Ya. satu gol, nggak bisa sama sekali. Bahkan shoot on goal yang hampir pasti gol nggak ada lawan Lebanon. Nah, aku bingung gini. Oke, ketika kita udah kalah postur, ini aku jadi kepikiran sih tadi Mas Dika sampaikan terkait postur, terkait performan backnya bagus. Yang bikin lucu adalah di laga Irak, mungkin kita menguasai di babak pertama, tapi di babak kedua itu build up-nya tuh gak ada loh. Malah ya, tendangan dari PAS langsung naik-naik jauh-jauh gitu. Panik, Mas, panik. Gimana tuh Mas Dika? Maksudnya gini, kalau misalnya kita paham lah seperti Korea atau Jepang ketika melawan klub apa tim-tim yang badannya postur besar, mereka bermain dengan kaki ke kaki gitu dengan pergerakan tanpa bola dengan build up itu jauh lebih efektif. Tapi Indonesia enggak gitu. Bahkan mohon maaf ketika zamannya Sintayong itu kita lebih berani loh tik tak kaki ke kaki gitu. Tapi walaupun bermain lebih bertahan ya zaman Sintayong ya lebih pertahanan lebih defense tapi dari ke kakinya lebih berani sehingga bisa build up tiba-tiba counter. Nah, tapi Kluivert tuh kemarin nggak kelihatan. Sering di posisi di mana back pass ke Paes, Paes langsung jauh-jauh gitu, kayak nggak tahu arah gitu. ya, Ya kan? betul. Iya. Salah satu lagi yang main bagus kemarin itu di tengah timnas Irak itu nomor 16. Kalau Iqbal. tidak salah ya, Itu nomor main MU 16 itu, itu main Iqbal Zidane kan? Zidane Iqbal bukan? kalau Bukan, bukan. bukan Oh, bukan? dan Iqbal itu 14 kemarin, 14. nomor 14. Oh, Al-Amari kalau nggak salah. Itu juga mainnya bagus, Mas. Jadi dia itu bisa selalu mengintersep serangan yang mau diarahkan ke high maupun dia duel sama Verdong. Jadi yang nomor 16 itu kemarin selalu bisa mematahkan serangan timnas Indonesia yang dari tengah. Jadi dari hmm. saya pun sudah dimatikan sama fullbacknya timnas Irak, yang di tengah itu dimatikan sama itu. Jadi kemarin praktis memang sebenarnya duelnya itu di tengah. Nah, Cuma Irak itu cuma peluangnya berapa sih? Kemarin bisa dihitung jari kok. ya, ya, Kecuali ya, setelah gol ya, setelah Irak cetak gol itu baru mereka berani keluar. ya, Tapi ya. sebenarnya pertarungan yang mayoritas kemarin di baik babak satu atau babak dua itu di tengah sebenarnya. Harusnya Nah, kemarin yang ketika menguasai itu ketika nomor 16. ya ketika kemarin Ya, Rangers bisa mencetak gol mungkin ceritanya berubah beda kayak ya Mas Damas ya, Mas Dika ya. itu berani berani menyerang Itu, kemarin. itu sekelas Eh, Rangers kenapa nge-shootnya kayak gitu coba? Kan Mas, aneh. Mas itu tolong dicek lagi. Reinders di timnas Indonesia di depan Eh, gawang itu nggak masuk. makanya. Tahun Aku juga sebelumnya lebih 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 matang lagi peluangnya. Kalau nggak salah lawan Bahrain ya, lawan Bahrain kalau nggak salah. Kalau nggak salah Bahrain iya masih tahu ngaji tahu itu. tahu. Udah di Antara dua depan gawang. pertandingan itu. Ya tahu Itu aku. di depan gawang lebih mudah lagi dan nggak masuk. Iya, itu kemarin dia juga mudah loh. Tom Hai udah passingnya udah bagus banget gitu. Ya, jadi Nah, kalau tapi saya jadi sih, Hai kalau saya isunya pilihan tiga di depan saya jelas Orat Mangun, jelas Jonathan, kemudian ya. jelas satu lagi Mauro, atau kalau enggak kalau Ole Romeni udah siap ya Ole Romeni. Antara empat orang itu aja di depan kita Mungkin bisa cetak gol. mungkin Rangers setelah setelah tahu ini rumput-rumput stadion di Indonesia jadinya kayak gitu rendangnya.
Oke, kita bergeser lah. Kalah tetaplah kalah. Nasi sudah jadi bubur, kita udah nggak bisa Iya. lolos Piala Dan Dunia. Mas itu jangan menggarami luka bahas STY lagi gitu. Belum kagak, dikit-dikit boleh lah. Oke, di pertandingan dari fase kualifikasi ini, menurut Mas Dika atau Mas Damas sendiri, sebenarnya mana sih pertandingan terbaiknya Indonesia di fase kualifikasi dari beberapa laga perjalanan kita dari tahun lalu kan? Mana sih sebenarnya laga terbaiknya kita yang membuat kita tuh merasa, wih ini permainan timnas paling keren gitu selama Saya dulu ya. kualifikasi. Dari Mas Damas, Mas. Ya dulu. Yang pertama, pertandingan terbaik Indonesia adalah kualifikasi melawan Arab Saudi di kandang. Oh ya, Itu satu yang kosong. pertama. Dan yang kedua Itu kosong adalah ya? 1-2-0. Yang kedua adalah Oh, kemenangan Indonesia di Vietnam. Itu aja. Dua pertandingan itu sangat luar biasa dan sangat-sangat bagus. Vietnam lawan siapa? Pas. Indonesia saat debutnya debutnya yang cetak gol Haye, Oh, itu kalau nggak nggak salah tahu. ya. Yang tapi yang di away ya, kita yang away yang menang ya, bukan yang di kandang. Yang Oh. kandang kita cuma menang 1-0. Yang Hmm. di away kan kita menang 2-0 kalau nggak salah. Kok Itu Haye Sananta cetak gol kalau nggak salah. itu apa itu turnamen apa? Kualifikasi juga awal Kualifikasi di ron oh ron ron dua dua, ron dua, ron dua dua ya. kita kan ketemu ketemu Vietnam ya. Kalau yang lawan Arab 2-0 aku nonton langsung itu. Itu kan yang golnya Nah, Marcelino Ferdinand kan? yes, yang masih Dia benar-benar pakai. langsung selebrasi duduk gini kan? Iya, betul. Si Oke, anak kemudian Mas emas Dika. yang tidak dibawa gitu ya. Mas Dika, Oh, mana laga gitu. terbaiknya Indonesia di fase kualifikasi, Mas? Yang menurutmu paling bagus mainnya? Ya sepakat sih waktu ngalahin Arab Saudi itu bagus tuh. Eh, Pertahanan bagus, kemudian tengah bagus, serangan juga masuk. dan ada Nggak Marcelo tahu nih. Ferdinand ya, walaupun gak Iya. dipanggil ya. Itu aneh juga sih. Oke, oke, oke. Oh tadi salah ya, yang nyetak gol bukan Haye, yang Haye di kandang, yang nyetak gol itu Orat Mangun. Pertama ya. Orat Mangun, terus kemudian Sananta nyetak gol. Saya ingat Sananta nyetak gol yang menit akhir itu. Itu fase di mana kita sudah menunjukkan bahwasanya kita udah nggak level Asia Tenggara, kita naik kan. Ya itu jelas karena kita pakai pemain Eropa. Nah, Eropa udah beda ya, nggak kayak Malaysia ya, ditiru-tiru. Ya, Malaysia juga sama sebenarnya. Malaysia juga menunjukkan kualitasnya dengan pemain 9 pemain asingnya. Iya. Cuman bermasalah aja gitu ya. Kasus, oke. Oke, ini di sosmed, ini lagi rame lah. Dari semalam kalah sampai pagi ini semua udah pada rame kasih tagar Kluivert out gitu kan. Nah, Mas Dama sama Mas Dika, apakah setuju? Ini mungkin Mas Dika dulu deh. Setuju atau enggak Kluivert out atau malah Kluivert stay dan kenapa gitu harus out atau harus stay? Mas Dika gimana Mas terkait yang rame di sosial media? Tekanan publik nih. Kemarin setelah kekalahan Arab ya kalau nggak salah, itu Kluivert itu sempat statement ya. Jadi intinya memang tim yang datang itu memang datangnya waktu pertandingan. Jadi Nggak support secara aku. mungkin chemistry-nya atau mungkin istirahatnya juga kurang. Kendalanya memang seperti itu sih. Jadi selama kita bertanding karena banyak diasporanya main di liga luar ya. Jadi mungkin latihannya cuma beberapa hari gitu memang chemistry-nya juga kurang juga tuh. Hmm. Jadi, Kalau menurut saya eh, mungkin dipertahankan dulu lah wis clever daripada stay kita berarti. ganti lagi kita juga nggak tahu nanti. Berarti, sorry, berarti Kluivert stay meskipun mungkin alasan chemistry belum ada, cuman secara permainan juga nggak menarik gitu. Kluivert juga semua orang orang supporter atau pandit-pandit juga tahu kalau semua timnas lah ngumpul cuma bentar gitu. Tapi kan ketika bisa meramu racikan formasi atau strategi baik ya pasti bagus. Nah, kalau aku pribadi belum melihat itu sih di racikannya Kluivert. Dari Mas Damas sendiri gimana? Setuju Kluivert Oh, out atau Kluivert stay sama kayak Mas Dika? pasti Mas. Kalau saya Patrick out. Dan yang pertama, Terus gantinya siapa nih? yang Nanti pertama nanti dulu gini, tahan bentar, tahan. bentar, bentar. Yang pertama, kalau alasan pemain chemistry kurang gitu, apa kita mau perlu nih pelatnas lagi 3 bulan kayak dulu? Si Pelat. Jay Di Itzes, Sawangan, di Sawangan. si Jay kita suruh resign dari Sassuolo, si Pep kita suruh resign dari Lille, terus terus di Sawangan kita lakukan gitu kan lucu nanti jadinya. Jadi kalau emang tim saat ini mau nggak mau, ya resiko pemain emang sekali 2 kali ketemu gitu ya, sehari atau 2 hari ketemu. Memang ada beberapa tim yang sampai 4 atau 5 hari gitu ya. Nah, ya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Harusnya sih alasan itu sudah sudah di sudah diketahui jauh hari sebelum
pertandingan uji coba Udah di ada Surabaya. udah ada laga Nah, uji coba juga sebelum kan? pertandingan di Surabaya itu udah tahu loh kita harus Iya, gimana di Arab gitu iya ya. lagi Pertama uji coba berapa, kan? naik pesawat jetnya siapa, terus Iya. nanti kita mau hotelnya pasti dikerjain Arab, busnya dikerjain Arab, udah tahu semua, nanti kita udah tahu semua, udah dikunci semuanya. Tapi apa? Sudah tahu kita nggak punya waktu, kita masih mencoba 4 back gitu loh. Ya Hmm. udah, akhirnya kayak gitu. Kalau Patrick out, yes, Patrick out. Karena Patrick sendiri tidak memiliki skema pertandingan yang pakem, nggak ada. Kalau siapa Hmm. gantinya ya kalau saya jadi ketua PSSI, Patrick kan saya out kan, pastornya saya naikkan. Jadi kamu Clivert out, Alex Pastor in ya, naik ya. Yes, yes. Oh, karena menurut kamu Alex Pastor sebenarnya otak dari semua strategi serangannya yang ada di timnas Indonesia. Alex Pastur jadi otak-otak, tapi dia tidak punya wewenang gitu ya artinya. Mau Hmm. nggak mau emang ego itu ada, Mas, Mas, Mas Edo. Kalau Hmm. saya jadi kepala pelatih, saya punya ego ya. Saya apalagi tanda kutip nih. Kalau Mas Edo kemarin cek lagi di tagar-tagarnya, kenapa Indonesia kalah lawan Arab Saudi, mengerikan tuh. Nggak cuma kita bicara faktor non teknis, Hmm. non teknisnya bahkan mengarah ke kanan ke kiri itu luar biasa tuh kok di netizen kita itu. Emang Contoh apa? Patrick Kluivert emang sudah nggak punya apa ya, nggak dipercaya lagi lah sama supporter kita. Berarti berarti kalau Mas Dika tadi Clivert stay karena memang dikasih kesempatan lagi, sementara Mas Damas Clivert out. Kalau aku pribadi Clivert out bahkan semua-semuanya. Alex Pastor ya out, jadi Lazard ya out semua kalau aku. Kenapa? Kalau out semua gantinya siapa? Karena aku pribadi gini, kemarin kita sempat diskusi lah. Kadang kenapa sih harus pelatih Belanda gitu kan? Mungkin karena alasannya biar bisa berkomunikasi baik dengan para pemain-pemain diaspora. Ya ini kan profesional ya. Namanya pemain profesional, kamu pelatih dari mana aja harusnya oke lah, tetap bisa gitu. Nah aku malah mengimpikan sebuah pelatih yang memang punya karakter lebih bagus untuk disiplin sama permainan dari kaki ke kaki, bola bola build up gitu, ketenangan. Karena Indonesia itu kan kita harus meniru cara main Jepang atau Korea gitu dengan Cocok. cara mainnya. Indra Safri pas itu. Bukan Indra Safri. Aku mikir gini, ini contoh nih, analogi nih. Patrick Kluivert kan dari Belanda. Memang orang ngomong, wah pelatih Belanda, kualitas Belanda. Mungkin Coach Justin merasa kayak, wah Belanda bisa komunikasi baik. Tapi jangan lupa, siapa namanya Johan Cruyff, kan memang punya ini ya, punya Filosofi. filosofi pelatih yang bagus kan. Tapi yang bisa menerjemahkan permainan total football atau permainan terbaik itu dari pelatih-pelatih yang ada itu adalah malah pelatih Spanyol, Mikel Arteta, kemudian Pep Guardiola, Luis Enrique, mereka bisa menerjemahkan ala Johan Cruyff. Nah, kenapa nggak kita mencoba lagi Luis Milla gitu atau pelatih Spanyol mana yang atau pelatih Eropa mana yang lebih lebih bisa bisa menanamkan permainan tiki taka bahkan kalau perlu malah pelatih Jepang. Kalau aku loh ya, pelatih Jepang atau pelatih Korea lagi gitu tanpa menyebut Sintayong ya, tapi maksudku Korea dan Jepang itu adalah bagiku untuk timnas Indonesia adalah role model yang cocok sih untuk bisa karena dari sisi postur, dari sisi skill, kecepatan itu harusnya mirip-mirip gitu. Tapi kenapa kita memaksakan? Ya memang kita pemainnya diaspora sekarang main Belanda. Nah, apalagi udah main postur besar-besar ketika karakternya ada main lokal biar bisa blend ya bagusnya pelatih-pelatih yang karakternya seperti itu kalau dari aku. Gitu. Agak ada opsi lain ya selain selain Clivert. Cocok sih Mas. Cocok sih Mas. Kalau pelatih saya sebenarnya cocok banget ya. Dari awal sebenarnya saya nggak pernah terpikir untuk kita pakai pelatih Belanda itu. Heeh. Di awal nggak pernah terpikir. Sebenarnya kita itu sebenarnya fans Indonesia sudah paham. Kita tuh nggak lolos Piala Dunia itu udah paham dari awal. Ya, ya. Jadi datang pun kita udah paham nanti akan gagal di round berapa kita udah paham ya. Cuman yang menaikkan kepercayaan diri lolos Piala Dunia itu bukan tadi Mas itu di awal kan menyampaikan yang menaikkan itu adalah kita percaya dengan kehadiran Kluivert. Bukan. Saat Kluivert datang tuh kita malah semakin nggak percaya lagi kalau kita udah masuk ke Piala Dunia gitu ya. Iya, iya, Sebenarnya iya. yang menaikkan isu-isu kita lolos Piala Dunia itu adalah bukan dari fans sendiri. Fans sudah tahu sebenarnya dari awal kalau Nah, kita nggak emang masih jauh lah kalau emang harus bersaing dengan Piala Dunia. Kecuali kita mau pindah federasi ya. Kalau kita kemarin kita cek ada beberapa hal yang membuat kita iri ya. apa-apa. Ada timnas Kurakau, ada timnas Suriname itu yang berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia. Artinya cobalah kita pindah ke sana kali ya, bisa lolos gitu. Tapi jauh banget gitu rasanya seperti itu. Jalur khusus ya. Oke, Iya. oke. Berarti kan istilahnya kans kita untuk Piala Dunia udah lewat gitu, tapi mungkin ada Piala Asia di 2027 ya, awal awal tahun 2027 itu mungkin masih bisa kita gapai, tapi apapun itu ya pasti ekspektasi supporter akan lebih besar. Nah, pertanyaannya ini Piala Dunia berikutnya di tahun 2030.
Gimana menurut teman-teman dari kansnya Indonesia? Karena usia pemain-pemain kita udah mulai tua-tua tuh kayak ya mungkin udah masuk prime time juga lah. Bahkan mungkin Tom Haye udah mau 36, 35 tahun. Dari Mas Dika sendiri kayak gimana Mas? Apakah Indonesia masih bisa atau meyakinkan oke 2030 pasti lolos Piala Dunia? Ya tinggal dipersiapkan aja mulai sekarang. Oke, Mungkin persiapan kan aja. yang kayak Zylstra itu kan masih Udah. masih bisa main ya. Dan James Oleh juga, itu mungkin masih bisa main. ya Dan James juga, Hapner juga. Eh, Ya, mungkin si ya anaknya yang yang kayak Valgot juga itu bisa kan kembali ya. pengalamannya yang kita ambil, tinggal nanti mau nambah diaspora lagi gak ini. Mas Damas gimana Mas? Mas Edo itu kayak 4 tahun lalu tahu aja Tom Haye main di Indonesia kan nggak pernah terpikir juga kan. Tahun lalu saat kualifikasi kita gagal saat ditangani siapa pelatihnya Bayangkara waktu itu. McManamy. Enemy, kita kalah dengan Malaysia, kita kalah dengan mana tuh, hampir semua kalah semua kan itu. Terus Hmm. diganti pelatih lokal itu. Kita nggak pernah berpikir 4 tahun lagi kita lolos lagi nggak ya gitu. Terus pemain kita udah umur berapa, nggak berpikir kayak gitu. Nah kita 4 tahun ini, bahkan tahun ini kita banyak banget pemain-pemain baru ya. Bahkan nggak cuma tahun ini. Pemain tahun ini 2025 dengan 2024 itu sudah berubah. Kalau nggak percaya silahkan cek. Perjalanan pertama Indonesia 12 Oktober 2023. Siapa line up-nya? Hmm. Elkan Bagot di situ. Kemudian di pertandingan terakhir 12 Oktober 2025 siapa line up-nya? Nggak nyambung. Iya, beda. Artinya, artinya Indonesia selamat, emang masih mau mengejar atau emang masih strategi yang masih sama gitu ya. Artinya pimpinannya, kemudian tim-tim yang bergerak sama semua. Kita nggak usah khawatir. Masih banyak daerah-daerah Indonesia yang di daerah-daerah keturunan kita masih banyak dan Tapi belum lagi artinya ketika Ricky Kambuaya sudah mulai menua, kita akan digantikan oleh Goli yang sudah mulai naik gitu ya. Ada pemain-pemain muda kita atau Donitri yang sudah mulai naik. matang nanti 3 tahun 4 tahun lagi itu bisa jadi semakin semakin kompleks tim kita. Cuman memang Hmm. pemain-pemain yang tanda kutip Tom Haye itu emang udah nggak bisa diharapin lagi. Artinya sudah bisa tapi udah lewat. Cuman kan pemain andalan kita bukan Tom Haye. Kita masih punya Kevin Dix, kita masih punya Jay, kita masih punya Miss Hilgers Oke. yang terlupakan. No, no problem. Kita 4 tahun lagi masih optimis. Kita mungkin bisa jadi salah satu tim yang akan bersaing lagi di round 3 dan round 4 kalau sistemnya seperti ini. Dan jangan salah Mas Edo. Di kualifikasi berikutnya pot kita sudah sedikit naik, nggak sesusah seperti kemarin ya. Di pot satu di pertandingan kemarin kita dari awal sudah ketemu sama Brunei, kita menang lawan Brunei mudah. Setelah itu masuk grup kita belum tentu loh. Kita pertandingan pertama kita kalah 4-1 lawan Irak, dan Hmm. kemudian pertandingan kedua kita imbang 1-1 lawan Filipina. Ya, Bayangkan di betul. round 2 tuh kita hampir nggak lolos loh Ya, sebenarnya. ya, betul. Jadi istilahnya kita udah naik kelas, otomatis juga levelnya juga udah naik, mungkin di potnya juga jadi lebih naik. Nah, ya kita optimismenya jadi lebih tinggi lah intinya 2030 dengan regenerasi pemain lokalnya juga jauh lebih bagus, sama diaspora juga makin ada nambah baru lah istilahnya ya intinya. Ada pasti nambah baru. Pemain-pemain Adrian berandal. Wibowo tuh. Yang menarik nih, pertanyaan aku mungkin Mas Dika atau Mas Damas dulu yang jawab. What next nih untuk Bapak Ketua Umum kita PSSI Pak Erick Thohir sekaligus Menpora kita gitu kan. Ini apa yang harus dilakukan buat sepak bola Indonesia? Aku bilang bukan cuma timnas. Apakah tadi seperti Mas Damas sampaikan hanya akan fokus di oke penambahan diaspora lagi, oke regenerasi pemain mana pemain lokal mana yang bagus yang bisa dinaikkan. Yang fokusnya 4 tahun ke depan ya akan terus timnas gitu, bukan fokus yang lain. Dari Mas Damas sendiri, kira-kira seperti apa sih yang harus dilakukan Pak Erick Thohir dengan tekanan nih, tekanan mungkin beberapa hari ke depan juga pasti akan mempertanyakan pertanggungjawaban atas gagal lolosnya timnas di Piala Dunia, Mas. Sepak bola Indonesia tidak melulu tentang timnas senior gitu ya. Sepak bola Indonesia seluruhnya. Apalagi Bapak sebagai Ketua Umum PSSI dan juga Saya saat ini bukan Bapak jadi Erick, Pak Erick Menpora Thohir. gitu ya. Bukan Kalau saya. kalau kalau saya sih cenderung silahkan yang harus dilakukan oleh Pak Erik saat ini adalah tuntaskan janji-janjinya terlebih dahulu Wis. sampai selesai. Kemudian setelah itu nanti kita akan memetik hasilnya. Karena dengan Pak Erick Thohir yang saat ini masih terfokus ke timnas Indonesia, next time Pak Erick akan terfokus juga lagi di liga kita. Kalau liga kita naik, liga kita bagus, pemain kita bagus, itu nanti kita bisa mengimbangi pemain diaspora juga. Sudah terbukti loh ya, pemain liga kita belum bisa mengimbangi pemain diaspora kita di round 4.
Itu udah terbukti. Itu jangan didebat lagi. Emang pemain diaspora kita bahkan pemain terbaik Liga BRI, Liga 1 kita itu untuk bermain 80 menit tidak bisa konsisten. Ya, ya. Akhirnya melakukan sesuatu yang tidak seperti tidak seharusnya ya di menit 75 itu ya. Artinya memang fokus fisik dan lain memang masih belum 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 bisa maksimal gitu. Ya Hmm. liga kita harus dinaikkan kelasnya. Dan juga jangan salah, kita harusnya segera menggulirkan namanya liga tim reserve kita seperti liga-liga muda kita, EPA ataupun apapun itu namanya, monggo digulirkan. Pemain muda kita nggak dapat kompetisi yang bagus atau kita menyentuh Jepang. Jepang itu menggulirkan liga pakai sekolah. Jadi Hmm. di liga sekolahnya sudah sangat maju, kemudian sampai liga universitas. Nah, kita saat semacam ini untuk usia dini kita masih jauh banget ya dibanding dari negara Jepang. Dan yang terakhir, kita sebenarnya masih berpeluang untuk berprestasi di jalur yang lain, bukan timnas senior saja, tapi timnas putri juga kita bisa berprestasi sebenarnya. Hmm. Nah, Oke. terlebih dari itu, selain Pak Erick Thohir juga sebagai ketua PSSI, bahkan kita saat ini berprestasi juga di tim futsal. Sebenarnya kalau 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 Pak Erick fokus, jangan cuma timnas Indonesia yang versi senior aja, semuanya harus kita perhatikan. Tapi memang jangan sampai yang sudah jalan menjadi runyam, tapi kita memperbaiki hal yang kurang baik. Kita Hmm. selenggarakan aja Liga Putri, kemudian tim reserve-nya juga harusnya ada. Kayak kita main main game itu ya Mas ya. Jadi selain timnas seniornya ada tim reserve yang berkompetisi gitu. Sama Itu itu U18 reserve sama U18-nya kompetisi itu juga. bagus banget itu. Tapi kita emang nggak kayaknya itu PR besar gitu ya. PR besar banget yang karena apa? Karena sangat susah gitu ya. Karena itu mau nggak mau industri sepak bola berjalan jika kita punya tim reserve, pemain homegrown kita terapkan di sini itu bagus banget. Oke, oke. Tapi emang Dari Mas Dika sendiri gimana Mas? Apa yang harus dilakukan Pak Erick Thohir nih? Tekanannya lumayan kenceng. Kayaknya mungkin belum banyak, tapi sudah ada berseliweran Erick out juga gitu, seperti Kluivert out. Itu dari Mas Dika gimana Mas? Kalau saya sih sepakat sih sama Mas Damas. Jadi memang kompetisi kita memang harus dinaikkan. Kemudian kalau saya sebenarnya agak kecewa ya kemarin ada kuota pemain asing ditambah itu. Jadi Jadi peluang 8. untuk pemain lokal kita pun berkurang. Iya, betul. Dan Gimana bisa berkembang lagi terutama gitu kan? untuk penyerang ya, untuk penyerang itu Nggak ada. saat ini untuk ke timnas itu sangat sangat minim. Sananta juga Jadi baru kalau naik. opsinya sangat sangat minim. Jadi kalau kita lihat di kompetisi apa ya namanya sekarang Liga apa ya Liga 1 ya Ya, Super League, Super itu League. Super League. Nah itu pasti penyerangnya itu pasti dari Asing luar semua. Iya. yang menonjol yang dari lokal kita sendiri sangat langka. Nah, Hmm. mungkin dari pembinaan usia dini itu sudah mulai diplot-plot lah yang terbaik untuk posisi ini dari kiper, belakang, tengah, depan itu paling nggak harus ada pembinaan yang nantinya itu untuk menyehatkan kompetisi kita. Kalau kompetisi kita sehat, pasti timnasnya juga sehat. Iya, betul, Itu sih. betul. Karena muara kompetisi liga itu juga di timnas gitu kan. Nah, ketika pemain di liga Super League, liga teratasnya itu pemain lokalnya kesempatan bermain sedikit kan itu juga susah gitu. Makanya akhir-akhirnya aku malah sering nonton Pegadaian Liga 2 tuh. Kayak ngeri-ngeri pemain lokal-lokal juga cukup menarik. Kayak pemain asingnya cuma 3 atau berapa kan. Nah, itu Ya, yang malah jadi lebih seru gitu bagiku karena banyak pemain iya. lokal-lokal yang baru, pemain muda bermunculan yang memberi kesempatan gitu. Selain memang benar tadi kata Mas Damas, kompetisi. Kalau memang Super League jalan udah dengan 8 pemain, 9 pemain asing, 8 pemain asing itu ya mungkin setidaknya ada liga usia muda atau reserve-nya yang diadakan itu untuk menumbuhkan kesempatan-kesempatan bermain untuk di seniornya gitu di klub-klub senior di masing-masing gitu. Karena muaranya ya jangan sampai nanti Clivert ketika masih bertahan dia bingung mau nyari siapa pemain lokal atau pemain yang ada dari Super League yang bisa atau sepadan dengan pemain-pemain diaspora yang bermain di Sassuolo, Lille gitu kan. Gapnya terlalu jauh gitu. Jadi makanya perlu ada pembenaran liga sih. Jadi dari Mas Damas atau Mas Dika ini sama-sama sepakat kalau Erick Thohir stay tetap di Ketua Umum PSSI atau di Menpora aja atau dua-duanya? Tuh.
Kalau saya sih cenderung Pak Erik itu di Ketua PSSI tetap lanjut, Oh, artinya oke. janji janjinya ditunaikan terlebih dahulu. Ada beberapa yang belum tertunaikan. Kemarin kalau termasuk sepak bola putri juga belum jalan. Kalau alasan dari beberapa hal sih karena liganya belum jalan karena SDM-nya belum 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 Ya. belum belum ada gitu ya. Tapi kenapa nggak dicoba dulu gitu ya? Atau kalau nggak sebenarnya saya memimpikan ada tuh liga antar SMA gitu ya yang berjalan dari regional dari sekolah nanti masuk ke nasional. Kenapa? Karena banyak pihak swasta aja bisa loh bikin event-event Ya, seperti ya, itu. ya. Dan Masa banyak PSSI sponsor nggak ya, bisa? pihak swasta juga siap kok untuk sama sponsor, tinggal gimana cara merangkul. Kayaknya mungkin Pak Erick Thohir lebih fokus, terlalu fokus ke timnas dulu gitu Ya, dalam. Pak Erik mah sudah statementnya jelas ya. Pak Erik emang baru fokus ke timnas senior gitu ya, bukan bukan cuma timnas saja. Ke timnas senior putra, Pak Erik sudah fokus banget di situ. Artinya Liga aja kemarin Pak Erik beberapa kali masih masih emang emang Bapak belum 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 apa ya, belum belum fokus ke liga, perbaikan liga. Baru ada menambah VAR aja. Kalau kalau kita bicara penambahan liga, bahkan VAR yang digunakan di musim pertama Liga 1 tahun lalu ya, namanya masih Liga 1. Itu VAR yang paling lucu menurut saya. Apapun yang tidak seharusnya di VAR pun di VAR gitu ya. Far ya. Nah gitu. Dan Beda, beda nggak kayak wasitnya Irak kemarin ya? ya, dan Lihat-lihat VAR Far. itu harusnya kita sama-sama belajar. VAR itu harusnya dikasih menit ya. Artinya Ya, VAR itu ada jangka waktunya. Ketika tidak tim VAR tidak bisa merecall dalam jangka waktu sekian, ya udah lewat gitu, lanjut gitu. ya. Ya kesalahannya ada di tim VAR sendiri. Coba kejadian Liga 1 tahun ini saat saat Persijap nyerang Persolo dapat peluang handsball Sultan Totan. Persolo bahkan punya peluang hampir hampir gol di kotak penalti juga handsball. Apa Ya. yang terjadi di VAR yang tadi yang Aduh, 3 menit yang lalu di VAR itu luar biasa. ini kekecewaan fans Persis Solo ini. Nanti kita lanjut di sesi obrolan terkait Liga 1 ya, keseruan Liga 1. Tapi bener lah, pada dasarnya perlu banyak pembenaran di Super League gitu kan, perlu banyak pembenaran di pembinaan muda. Jadi pada dasarnya kita akan tetap dari Mas Damas dan Mas Dika tetap mendukung untuk apa namanya Pak Erick Thohir melanjutkan programnya lah dengan janji-janji yang harus ditunaikan. Cuman tadi ada perbedaan ya terkait Kluivert dari Mas Damas, Kluivert out diganti dengan Alex Pastur. Kalau Mas Dika Clever stay. Nah, nanti kita lihat perkembangan berikutnya timnas Indonesia maupun sepak bola Indonesia cukup seru gitu, apalagi rame ini baru hari belum belum 24 jam dari kepastian kita nggak lolos ya Piala Dunia. Itu kayaknya kemarin Martin Paes juga udah langsung pulang, semua langsung Pulang. pulang dengan PS kekecewaan. dan naik sahabat balik ke Amerika. Nah, Dari PS. Amerika kita semua juga sedikit kecewa gitu. Jadi mungkin semangat orang-orang Indonesia sekarang jadi Ya, ya turun nanti lah apapun itu minggu harapan kita kita. rasa Senin ya Mas ya. Mas itu. Rasa Iya. sampai. Jadi mungkin habis ini penghibur kita adalah akan kembali lagi di ke Eropa di akhir pekan depan gitu. Jadi kita udah melupakan lagi timnas. Cuman harapan selalu ada untuk timnas Indonesia dan sepak bola Indonesia jadi lebih baik gitu. Oke, dari saya sekian mungkin dari Mas Dika atau Mas Damas ada mau nambahin lagi terkait sepak bola Indonesia timnas. Buat fans sepak bola Indonesia boleh kecewa, tapi ini bukan akhir dari segalanya ya, tenang aja gitu ya. Sepak bola ini bukan akhir segalanya, kita bisa bangkit lagi. Kalau statementnya kapten kita kan jelas, kita akan bangkit lebih kuat itu ya. Wes, ya yes, yes, ya betul saya baik keren. Dan Mas Dika ada closing statement? Iya sih, paling ini jadi kita harus mengapresiasi ya, maksudnya untuk perjuangan dari pemain-pemain, terutama pemain ya, mereka sudah maksimal sampai ke round 4 itu kita tetap dukung. Ya, ya. Jangan ada yang saling mungkin menyalahkan ini kemarin gol karena kesalahan ini, kesalahan Pokoknya itu, siapa kesalahan gitu. taktik dan Pokoknya sebagainya. siapa Dan malah kita Kalau tetap harus jadi satu pendukung timnas gitu. kalau ngeritik boleh, tapi kalau sampai Kritik boleh, membuli pemain Jangan. ngawur gitu, Ya, oke, ngawur. setuju. ya. Kita Ngawur. sepakat itu. Oke, Jangan terima sampai bikin kasih. mental down. Ya. Ya, mental down pemainnya. Oke, terima kasih semuanya Mas Damas, Mas Dika, pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di prestasi timnas Indonesia berikutnya ya. Kita bisa bahas hal-hal menarik. Sampai ketemu lagi di ngobrol terus, bola terus. Dadah. Aduh, lupa ya Mas. Aduh.